Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufusu. Hari ini di cuaca yang sangat-sangat segar ini kita bawa Dogo jalan-jalan guys. Seperti biasa, kita selalu rutin membawa Dogo jalan-jalan supaya dia tetap menjadi anjing yang sehat dan tetap memberikan waktu bermain untuk anjing-anjing kesayangan kita. Jadi sekarang kita tuh lagi mau jalan-jalan sekitar rumah. Karena kan udah lama juga nggak bawa Dogo. Nah kebetulan tuh di Batam tuh cuacanya kan lagi hujan terus ya. Sekarang aja lagi mendung banget, jadi kayak jadi kayak nggak bisa bawa mereka keluar gitu. Ini aja pas-pas seperti kayak gerimis-gerimis gitu kan, tapi tetap kita memaksimalkan waktu yang ada dengan cuaca yang seperti ini. Walaupun siang hari tapi cuacanya mendung banget, jadi enak banget buat dibawa jalan-jalan. Oke, sekarang kita mau bahas apa tentang anjing ya. Jadi anjing itu sebenarnya ya kayak ada mood-moodnya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya makhluk hidup tuh, semua makhluk hidup ya, terutama anjing, kucing sama manusia itu sebenarnya sama ya guys ya. Mereka tuh punya moodnya sendiri-sendiri, punya punya malesnya, magernya gitu. Jadi sama anjing juga begitu. Jadi kalau kayak misalnya ya, kalau anjing yang bagus itu, kalau yang aku tahu dari youtuber yang lain, kalau anjing yang bagus itu biasanya kalau malam dia nggak akan tidur gitu. Biasanya kalau malam anjing kayak guard dog seperti pitbull lah, terus German Shepherd tuh siapa lagi gitu kan, yang ras besar itu dia biasanya kalau malam tuh nggak tidur. Jadi kalau malam itu dia lebih cenderung keliling-keliling rumah, keliling-keliling halaman rumah atau belakang rumah atau depan rumah. Tapi nanti ketika keesokan harinya mulai jam-jam siang, jam pagi-pagi ke siang gitulah, udah mulai siang dia baru akan tidur ya. Jadi mulai tidur tuh ketika siang hari sampai jam-jam segini, jam-jam 4, jam 5 dia baru mulai bangun dan beraktivitas lagi. Jadi kalau seandainya kita ajak dia main di siang hari, dia tuh nggak akan mau main. Lebih cenderungnya dia pasti bakalan mager dan lebih pilih tidur-tiduran di kamarnya dia gitu, daripada dia kita ajak keluar, dia pasti nggak akan mau. Jadi kalau Dogo itu kan di halaman belakang rumahku itu ada kamar. Jadi kamar itu kepake buat jadi kamarnya Dogo, Olive, dan Borlan anjing pitbullku yang ada di halaman belakang rumahku. Jadi kalau siang itu Dogo itu nggak pernah mau kalau aku ajak jalan-jalan gitu kan, keliling-keliling halaman rumah gitu. Terus kalau dipanggil tuh dia juga nggak bakal mau datang, karena kan kalau siang itu biasa di Batam tuh panas banget. Jadi kalau kita panggil namanya dia nggak akan datang, dia lebih pilih tiduran. Terus kalau kita ngintip-ngintip, oh ternyata dia lagi tiduran guys. Nah biasanya seperti itu. Jadi anjing itu punya mood-moodnya. Kadang dia maunya jam-jam segini dia maunya tidur, kadang jam-jam segini dia maunya maunya jalan gitu. Nanti kalau udah jam 5 ke atas, jam 5 sore, jam 4 sore, dia nggak kita panggil pun dia udah datang ke pintu halaman belakang untuk ngajakin kita jalan-jalan seperti itu. Nah bukan hanya untuk pitbull sih sebenarnya ya, kayaknya semua anjing, termasuk anjing ras kecil juga, kalau siang hari itu dia kebanyakannya tidur, jarang ada yang mau main gitu. Nah kayak misalnya kan cowok-cowok sama poodleku itu yang di dalam rumah itu, dia juga kalau siang itu ya, apalagi di dalam rumah kan full AC 24 jam, jadi mereka tuh kayak ngorok terus, tidur siang-siang tidur gitu. Nanti sore jam 6 ke atas mereka yang dalam rumah tuh baru mulai berisik, baru mulai main, lari sana lari sini di dalam rumah, seperti itu. Nah ini kan kita lagi bawa Dogo keluar. Seperti biasa hari ini kebetulan kayaknya Dogo juga lagi kalem banget, lagi mungkin sedang tidak ada apa-apa yang mengganggu dia. Karena biasanya Dogo kalau dibawa keluar tuh ada kayak seperti dia alert sama sekitar ya, nengok kanan, nengok kiri. Yang kali ini enggak, dia kayaknya lagi tenang dan lagi tidak ada sesuatu hal yang mengganggu. Ya nggak Dogo? Oke Dogo, good boy, shake hand, good boy, another hand, good boy. Dia tuh paling nurut di antara anjing pitbull, anjing-anjing yang ada di rumah lah, bukan anjing pitbull ya. Di antara semua anjingku yang ada di rumah, ada 7 ekor. Yang paling nurut itu, obedience-nya itu adalah Dogo. Iya Dogo ya? Dogo pinter ya? Jadi Dogo itu benar-benar anjing-anjing yang super nurut banget. Kita suruh sit, dia sit. Lagi dalam keadaan kayak gini, kita suruh lari juga dia pasti lari gitu. Jadi memang ini karena anjing COVID, bukan anjing COVID sih, karena kita belinya pas COVID. Jadi kita tuh di rumah tuh sekeluarga tuh benar-benar full time di rumah, nggak ngapa-ngapain. Jadi kerjanya setiap hari main sama Dogo,
setiap hari training dogo, bangun tidur ketemunya dogo, main, training. Dan benar-benar didikannya ke dogo itu lumayan keras ya, karena kita dogo tuh anjing kedua di rumah. Jadi kita benar-benar ngedidik dia tuh udah kayak gaya militer gitulah. Dia nggak nurut, kita marahin, kita kasih tahu benar-benar dengan sangat-sangat tegas kalau dia tuh harus seperti ini, seperti itu gitu, supaya dia nanti ke depannya nanti nurut dan nggak bakal ngelawan ya. Terus juga kita juga ajarin dia kalau dia gigit-gigit sesuatu, dia harus buka gigitannya. Kan kita antisipasi kalau seandainya suatu saat nanti amit-amitnya ya, misalnya dogo gigit orang atau gigit anjing lain, setidaknya dia bisa dengar apa yang kita perintahkan gitu. Nah yang pasti kalau kita sayang sama anjing kita, dia pasti akan paham perasaan kita dan dia juga pasti akan nurut sama kita gitu. Oke guys, sekarang kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya sambil jalan kali ya guys ya. Kayaknya dogo juga udah mau jalan-jalan terus dari tadi. Ya, kita jalan-jalan kemana ya? Oh, kesana aja. Oke. Jadi anjing itu dia tuh punya perasaannya ya, peka ya. Wah, ada kucing guys. Kayaknya kita nggak jadi kesana, ada kucing karena dia paling benci banget sama kucing. Dia kalau ngeliat kucing tuh udah gak enak banget nih. Tuh, dogo. Oke dogo. Tuh, dia tuh bisa dikasih tahu. Walaupun dia nggak enak ya. Coba kita deketin lagi. Dia pasti udah begitu. Dogo. Dogo. Coba nanti dogo. Nah ini sih sebenarnya ya baiknya kita menghindari kucing karena takutnya nanti kan dogonya kan namanya pitbull itu kan dia punya tenaga tuh super banget. Takutnya malah gue yang keseret kan sama dia karena dia emosi ngeliat kucing. Kucingnya ada di sana tuh guys. Lihat tuh kucing. Stop. Oke, go. Iya. Jadi baiknya dia kalau ngeliat sesuatu yang seperti itu sih jangan dimarahin guys. Hey. Iya, dia ada kucing ya. Kucing kan? Yaudah kita jalan-jalan aja yuk. Oke, yuk. Enggak, kita nggak kejar kucing, kita jalan-jalan aja. Oke guys, capek banget dari tadi. Mau jalan-jalan bawa dia keliling-keliling, dia masih emosi ngelihat si kucing tuh yang disuruh pergi nggak mau pergi juga, dia mau jadi makanannya dogo kayaknya tuh kucing. Jadi dogo itu memang nggak tahu semua pitbull atau cuma dogo doang. Dia tuh kalau ngeliat kucing emang nggak suka banget ya guys ya. Persis seperti di filmnya Tom and Jerry. Jadi dia kalau ngeliat kucing tuh emosi banget, kayak langsung mau gigit gitu kan. Jadi aku sangat-sangat ini ya, apa kayak capek juga. Dogo down. Ya, udah good. Hey, dogo. Sit dulu. Yeah, good boy. Nah, jadi itu dogo tuh kalau ngelihat kucing itu seperti dia tuh kayak nggak suka gitu ya, maunya kayak mau makan, kayak mau nerkam gitu. Jadi memang di sini kan banyak hewan-hewan ya, maksudnya dia banyak kucing berkeliaran juga. Jadi dogo tuh kayak nggak suka. Jadi kita tuh harus ekstra hati-hati ya kalau lagi bawa dogo keluar itu, dia harus diperhatikan. Takutnya ada kucing lewat, dia pasti suka mau kejar terus. Dan kadang-kadang tenaganya begitu kuat sehingga kadang-kadang tuh aku tuh ketarik sama dia. Nah untungnya dogo itu kan dia punya obedience yang bagus banget ya. Dia tuh nggak bisa yang terus-terusan kejar. Pasti aku kalau marahin dia pasti berhenti juga gitu. Walaupun dalam keadaan dia kesel, emosi gitu, tapi dia tetap berhenti. Nah tapi walaupun dia dalam keadaan kesel gitu, walaupun dia lagi nggak suka sama kucing itu ya, kita nggak boleh marahin dia. Kita harus marahin dia ketika kita suruh dia untuk stop. Dia nggak mau stop, itu baru kita marahin dia. Tapi kalau waktu dia marah sama kucing itu, kita nggak boleh marahin dia. Nanti dia tak jadinya kebiasaan kayak ngelihat sesuatu yang tidak baik, dia langsung kayak nggak berani karena takut dimarahin sama aku kan. Saya pada dasarnya nggak anjing nggak anak, mereka tuh semua takut sama aku. Dogo jatuh nanti. Oh mau sit ya, mau down nih. Oke, good boy. Throw. Dogo, throw. Gak ada. Jatuh nanti kamu. Sit dulu. Dah. Nanti jatuh sinian. Good boy. Gitu ya, tapi aku kan nggak tahu ya kalau semua pitbull nggak suka sama kucing atau gimana. Yang aku tahu semua pitbull tuh nggak suka anak-anak, tapi itu bisa diajarin gitu. Kayak pitbullku kalau ketemu anak kecil yang lewat atau lagi main-main, dia nggak ngegonggong sama sekali sama anak-anak.
malah dia cenderung dia ramah sama anak-anak ya. Misalnya kayak anak-anak pegang dia, boleh ya dogo nggak marah kok sama anak-anak. Jadi dia tuh memang misalnya anak kecil yang mau coba pegang kan pitbull gimana, tapi tetap di bawah pengawasan kita sebagai owner dan orang tua si anak tersebut kalau dia mau main sama si dogo gitu ya. Jadi nggak masalah kalau dia main sama anak-anak selagi dia udah tahu kalau itu memang aman buat anak-anak ya. Kan kebanyakan katanya anjing pitbull tuh gak bisa dekat sama anak. Mungkin karena dia dari kecil mainnya sama anakku. Dari anakku umur 3 tahun, 4 tahun dia tuh udah main sama anakku gitu kan. Jadi mungkin dia juga sudah terbiasa untuk jatuh dogo. Untuk main sama anak dogo. Sit. Ya. Udah kucingnya nggak ada. Untuk main sama anak kecil. Nah, kalau pitbull yang pada umumnya dia nggak suka juga nggak sama kucing, kita juga nggak tahu sih. Cuman kalau pitbullku memang nggak suka sama kucing gitu. Dan kalau bawa hewan-hewan lain dia nggak gitu gimana sih. Oke, sekarang kita coba ya dogo untuk jumping ya. Dogo dulu bentar. No, tunggu dogo. Oke, hop, good boy. Jadi begitu guys ceritanya. Jadi memang kita kalau bawa anjing itu, kita sebagai ownernya itu harus benar-benar perhatikan anjing-anjing kita. Mau itu anjing kitanya kecil atau anjing kitanya itu ras besar, kita harus tetap perhatikan. Karena takutnya seperti aku kalau bawa lele, kayak seperti aku kan kalau bawa lele gitu ya, aku tetap perhatikan gitu. Takutnya kan ada anjing yang di luar sana yang besar-besar, mereka ngelihat lele itu kayak makanan mereka, jadi takutnya kan jadi mangsanya lele gitu, jadi mangsanya si anjing besar itu. Jadi memang kita benar-benar mau anjing besar mau anjing kecil, kita kalau keluar itu pasti sangat-sangat memperhatikan supaya tidak terjadi atau mengganggu orang lain yang ada di sekitar sini gitu. Kadang ada orang yang suka nggak alert ya, kan ada di video-videoku tuh di bawah ada videonya dogo, kita lagi jalan-jalan sama dogo, main sepeda sama anak-anak, lagi konten, tiba-tiba ada anjing pudel. Itu kalian cari deh di bawah itu ada loh yang anjing pudel hampir dimakan sama dogo. Karena pudelnya itu ngeganggu dogo banget, berisik banget, dia ngegonggong terus. Tiba-tiba pudelnya tuh lepas dari tangan si ownernya, kan gila kan tuh. Hampir dogo mau makan, dikit lagi hampir kena makan si pudel itu. Cuman keburu dipegang sama suamiku sampai akhirnya ya puji Tuhannya tidak terjadi apa-apa. Cuma kan itu sangat berbahaya ya bagi kita semua. Dan itu cukup mengganggu kita-kita yang lagi jalan-jalan gitu guys. Nah, kalau kayak kita pribadi sih baiknya kalau lagi pergi itu ya tetap pakai tali ya. Mau anjing kecil, mau anjing besar, tetap kita harus pakai tali. Kecuali kalau kayak aku bawa lele, itu jalanannya tuh luas banget dan itu tidak ada orang lewat karena itu lagi pembangunan rumah. Jadi kita berani lepasin lele gitu kan di sana. Karena nggak ada, udah pasti nggak ada yang lewat. Jarang lah ada yang lewat bawa anjing gitu kan. Kalaupun ada, kita tuh langsung buru-buru ambil dan gendong si lele. Itulah kita gunanya sebagai orang tua atau owner yang benar-benar harus antisipasi terhadap anjing kita sendiri. Oke guys, ya udahlah kayaknya kita mau jalan-jalan lagi. Dogonya juga udah nggak tenang deh tadi ngeliatin ke sana terus. Sepertinya kucingnya pun masih ada di sana. Saya juga nggak tahu. Ya udah, cukup sekian video yang aku buat. Ini sih cuma video kayak iseng-iseng aja sih jalan-jalan. Udah lama nggak video bawa dogo. Dia juga udah badannya bagus banget. Thank you udah nonton video YouTube aku. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku Nufus Hung. Jangan lupa juga di like, comment, and share ya guys. Bye. Saranghe.